selamat bertemu kembali di Gereja Anak Online. Kali ini Kak Ana seneng banget bisa ketemu walaupun lewat online, walaupun lewat media. Tetapi ada sukacita besar yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Kak Ana berharap kalian sehat, kalian tetap sukacita, tetap bahagia. Haleluya. Ya, untuk kali ini kita mau belajar sama-sama. Bukan hanya adik-adik yang hebat, tetapi Kak Ana juga mau belajar untuk semakin menjadi pribadi anak-anak yang hebat di dalam Tuhan. Anak-anak yang bisa berubah, anak-anak yang bisa berbeda dari yang lainnya. Dari apa? Dari dunia ini, dari teman-temanmu. Kenapa kalian bisa berbeda? Karena ada Tuhan Yesus yang ada di hati kalian. Oke adik-adik, kita mau lanjut lagi pelajaran kita. Firman Tuhan kali ini Kak Ana akan ambil judul Hidup yang Berubah atau Hidup yang Berbeda. Nah, tujuan Kak Ana ambil tema atau judul hidup yang berbeda adalah satu, supaya kita semua memahami bahwa hidup di dalam Yesus harus berbeda dari dunia ini. Yang kedua, anak-anak atau kalian semua bisa menceritakan kisah Petrus ketika dia berubah sejak bertemu Yesus. Kemudian yang ketiga, adik-adik bisa memahami bahwa hidup yang berubah itu harus berdampak positif bagi orang lain, harus menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai contoh dari hidup yang berbeda, Kak Ana mau ambil contoh kisah dari Petrus. Kehidupan Petrus. Nama asli Petrus adalah Simon. Dia salah satu dari 12 Rasul Yesus. Petrus atau Kefas diambil dari bahasa Aram yang artinya batu karang. Petrus seorang nelayan dari Galilea dan saudara dari Andreas. Petrus berasal dari desa Betsaida. Diambil dari Yohanes 1 ayat 43 dan Yohanes 12 ayat 21. Petrus nelayan yang kehidupannya sangat berantakan. Orang yang kasar, keji, berpakaian lusuh, dan laki-laki yang penuh semangat dan berjuang kuat. Kehidupan Petrus bisa berubah ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Petrus berubah setelah mendapat panggilan dari Yesus. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Di dalam kisah Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 11. Petrus yang dahulu seorang nelayan, ketika bertemu Yesus, dia menjadi rasul atau murid Yesus yang luar biasa. Petrus orang pertama yang berkhotbah pada hari Pentakosta. Setelah Roh Kudus turun, Petrus berkhotbah dan di situ 3.000 orang percaya Yesus dan minta dibaptis. Petrus orang yang pertama juga yang dengan berani memberitakan Kristus kepada orang bukan Yahudi. Petrus setelah berubah hidupnya, dia berani menderita.
dia menanggung pemukulan, bahkan dia juga dipenjara karena memberitakan Injil Kristus Yesus. Hidup Petrus jadi berubah, jadi berdampak bagi banyak orang setelah bertemu dengan Yesus. Adik-adik yang hebat semuanya, kita sudah tahu ketika Petrus yang dahulunya nelayan diubah menjadi seorang rasul, murid yang luar biasa. Dari situ kita bisa belajar dari hidup Petrus yang diubahkan oleh Tuhan. Apa ya perubahannya ketika kita diubahkan oleh Tuhan? 1. Anak Tuhan Yesus harus berubah dan berbeda dengan dunia ini, karena kalian semua anak-anak yang spesial dan unik. Kak Ana ulangi ya, kenapa kalian harus berbeda dengan dunia ini? Karena anak-anak semua, kalian semua, adik-adik yang hebat semua adalah spesial dan unik di mata Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 4. Kita unik karena Yesus telah mati menebus dosa-dosa kita. Dia disalibkan karena menebus dosa kita, dan kita sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Yang kedua, anak Tuhan Yesus kalau sudah berubah memiliki tugas. Apa itu tugasnya? 1. Memikirkan orang lain atau berdampak positif bagi teman-teman kalian, bagi orang tua kalian, bagi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Hidup tidak egois, suka menolong. Hidup yang diubahkan berani menceritakan kebaikan Tuhan pada teman, berani bersaksi. Nah, kita belajar dari hidup Petrus. 2 pelajaran dari hidup Petrus. Oke adik-adik yang hebat, kita sudah banyak belajar dari kehidupan Petrus. Sekarang sebagai kesimpulan dari firman Tuhan, renungan firman Tuhan Gereja Anak pagi ini, dari hidup yang berubah seperti Petrus yang diubahkan oleh Tuhan Yesus, kita bisa ambil kesimpulan, ambil pelajaran. 1. Belajar dari kehidupan Petrus yang diubahkan Tuhan untuk berdampak positif bagi orang lain. Artinya menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, anak Tuhan Yesus harus berbeda karena kita spesial atau unik di mata Tuhan. Dan yang ketiga, anak Tuhan memiliki tugas untuk memikirkan orang lain, tidak egois, peduli kepada orang lain. Kalau adik-adik berpikir atau hidup seperti ini, pasti hidup kita semuanya, bahkan adik-adik semuanya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Oke adik-adik, sebagai ayat hafalan minggu ini, kalian bisa buka di dalam kitab Yesaya 43 ayat 4. Karena ulangi ya, sebagai ayat hafalan di dalam Yesaya 43 ayat 4. Kiranya renungan firman Tuhan pagi ini menjadi berkat buat kalian semuanya. Oke adik-adik, kita sudah belajar banyak tentang kehidupan Petrus yang semakin diubahkan oleh Tuhan. Nah, Kak Ana berharap kalian juga semakin berubah, berbeda dari dunia ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, sekarang kita mau mengakhiri ibadah gereja anak online. Kali ini
berdoa ya, biar semakin Tuhan memimpin dan menuntun langkah hidup kita. Kami bersyukur buat firman Allah yang mengajar kepada kami kehidupan Petrus yang diubahkan Tuhan untuk memberkati bagi banyak orang. Petrus yang berdampak bagi banyak orang. Kami rindu Tuhan, adik-adik yang ada di sana, adik-adik yang saat ini mendengarkan, adik-adik yang saat ini menyimak gereja anak online ini, biar mereka juga semakin diubahkan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang berdampak positif bagi teman-teman, bagi keluarga, bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Biar mereka menjadi berkat yang luar biasa dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak untuk ibadah gereja anak online kali ini. Kami bersyukur mengakhirinya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dadah, selamat. Tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.